Meskipun acara Panji Galuh ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi minat serta keseriusan para peserta untuk mengikuti semua tahapan pemilihan Panji Galuh 2022. Terbukti meski pandemi, namun jumlah pendaftar keseluruhan mencapai 110 peserta. Bahwa kegiatan pemilihan Panji dan Galuh tahun 2022 ini memang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Bedanya ada di bahwa mereka ini nanti akan lahir di masa era new normal, sehingga nanti mereka ketika nanti setelah dinobatkan, apa yang mereka lakukan nanti ke depan juga akan menyesuaikan dengan era new normal. Seleksi Panji dan Galuh ini sudah dimulai sejak bulan Januari 2022 dengan pendaftar keseluruhan berjumlah 110 peserta. Kemudian lolos seleksi administrasi sebanyak 75 peserta, dan pada malam hari ini tinggal 10 pasang atau 10 kandidat Panji dan Galuh yang nantinya pada malam hari ini akan dipilih satu pasang Panji dan Galuh, kemudian 4 juara harapannya atau wakil 1, wakil 2, dan juara persahabatan, kemudian favorit dari pemilih atau melalui polling SMS. Mereka sudah melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah dilakukan, dan mereka juga dibimbing oleh mentor-mentor dari Ikatan Panji dan Galuh. Sekali lagi juga terima kasih kepada IKAPALU yang telah membimbing junior-juniornya untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Selain itu, seperti yang telah disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, bahwasanya Duta Wisata Panji Galuh harus memberikan sumbangsi gagasan ide-ide kreatif untuk membawa Kota Kediri lebih baik lagi. Hal tersebut menerangkan bahwasanya peran Panji Galuh sangatlah penting untuk Kota Kediri, sehingga pada acara ini tidak hanya mencari Panji Galuh saja, namun para generasi muda yang siap berkontribusi untuk Kota Kediri. Harapan saya ke depan tidak hanya pariwisata saja yang diangkat oleh Panji Galuh, namun banyak hal yang bisa kita lakukan di Kota Kediri. Karena mengingat beberapa tahun lagi kita memiliki jalan tol dan ada juga airport, kita berharap ada multiplier effect yang masuk di Kota Kediri dan kita harus ambil opportunity dari situ. Selain itu kita ingin bahwa di Kota Kediri, karena ini kota yang harus kita majukan bersama-sama, yang harus kita dorong bersama-sama, sudah saatnya lagi kita melakukan kolaborasi. Jadi besok ini kerjanya Panji Galuh, saya harap tidak hanya pada bidang pariwisata, pada bidang apapun juga bisa mengenalkan Kota Kediri, pariwisata, ada juga perdagangan, ada juga jasa, ada juga UMKM yang ternyata Kota Kediri ini potensi UMKM-nya yang sangat besar sekali. Saya berharap ya kita bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan ide-ide gagasan supaya kota yang kita cintai ini yang bernama Kota Kediri, tempatnya Panji Galuh ini bisa terkenal. Sekarang sudah sangat terkenal sekali. Kemarin Panji Galuh yang IKAPALU sudah mengenalkan Kota Kediri sudah sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita berpikir menyiapkan ide-ide yang kreatif sehingga kita bisa bekerja sama. Saya berharap Panji Galuh ke depan tidak hanya dengan Disbud Parpora saja bekerjanya, tapi
dengan pihak swasta, dengan pemerintah Kota Kediri, dengan dinas-dinas yang lainnya yang kira-kira bisa kita kerjasamakan, harus kita kerjasamakan. Menjadi duta wisata Panji Galuh juga dituntut cakap dalam berpikir dan mempunyai wawasan luas, baik mengenai Kota Kediri maupun wawasan umum. Hal ini dibuktikan pada saat pemberian pertanyaan diskusi, yang mana pada sesi ini para finalis diberikan kebebasan berargumen. Pada sesi ini diawali oleh para finalis Panji dan dilanjutkan finalis Galuh. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat Anda, bagaimana efektivitas virtual tour sebagai alternatif kegiatan kunjungan wisata di era pandemi saat ini? Menurut saya berwisata merupakan kebutuhan untuk penyegaran pikiran di mana seharusnya dilakukan secara langsung untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Namun virtual tour di era pandemi ini sangat disarankan karena untuk membantu menekan penyebaran COVID-19. Maka dari itu mari kita dukung virtual tour untuk kita laksanakan di era pandemi seperti ini. Terima kasih. Namun menurut saya pribadi virtual tour tidak terlalu efektif jika dibandingkan dengan kunjungan secara langsung karena ada dua pendapat. Yang pertama, apabila dilakukan virtual tour, maka para pengunjung tidak dapat menikmati wisata secara langsung karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu objek wisata dinikmati adalah pengalamannya, experience-nya. Dan menurut Anda, upaya terbaik apa yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi sektor ekonomi, khususnya pada bidang ekonomi kreatif yang ada di Kota Kediri? Menurut saya, ekonomi kreatif adalah hal yang tepat untuk meningkatkan pariwisata di Kota Kediri. Dengan saya memiliki background sebagai mahasiswa manajemen, saya mampu menuangkan ide-ide kreatif serta meningkatkan pemasaran pariwisata yang ada di Kota Kediri. Maka dari itu saya bersama 19 finalis Panji Galuh 2022 di samping saya akan meningkatkan pariwisata Kota Kediri dengan based on United Nations Conference Trade and Development. Economic creative is a new concept in economic that it includes creativity, ideas, knowledge, and technology to developing economy. In my opinion, to revitalize the sector, especially in economic creative in Kota Kediri, is by us to all the youth of this city to work together